Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuriddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, saya Alimuddin Rahman, Prodi PBA Reguler, kelas 4AA RI, NPM 223111012, mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Mohon izin ingin menyampaikan dua materi terkait tugas UAS dari mata kuliah Filsafat Pendidikan. Tugas tersebut yaitu adalah menerangkan menerangkan dua materi, yaitu agungnya akal dan pentingnya pendidikan Islami. Agungnya akal. Dalam Islam, akal adalah hal yang agung yang Allah berikan kepada setiap manusia, para hambanya, muslim ataupun yang bukan muslim sekalipun. Ketika mereka berkehidupan dalam dunia, maka Allah berikan mereka akal untuk mereka bisa menentukan sebuah hal yang dikategorikan baik maupun buruk ya. Jadi akal adalah alat untuk kita menerjemahkan hal-hal yang sekiranya kita lihat adalah baik ataupun buruknya. Dan ketika kita sudah memahami apa itu buruk dan baiknya, maka dari situlah akal seakan-akan memerintahkan hati kita untuk melaksanakan ataupun melakukan apa yang condong di dalam pikiran kita. Jika yang condong, yang dominan dalam pikiran kita adalah melakukan keburukan, maka yang akan kita lakukan adalah keburukan. Ketika yang dalam pikiran kita dominan untuk melakukan kebaikan, maka yang akan kita lakukan insya Allah adalah sebuah kebaikan. Jadi akal adalah salah satu alat untuk kita melihat mana baik dan buruknya suatu hal. Mana yang diperintahkan Allah, mana yang Allah larang. Mana hal-hal yang ketika kita lakukan itu akan membawa kita untuk masuk ke dalam surga, ataupun hal-hal yang ketika kita melakukannya maka kita akan terjerumus ke dalam nerakanya Allah. Nauzubillah min dzalik. Dari itu, marilah kita manfaatkan apa yang Allah berikan ini berupa akal dengan hal-hal yang baik. Perbanyak kegiatan-kegiatan yang bernilai baik, ya, yang sebelumnya sudah kita pikirkan dengan akal kita. Ketika kita sudah melihat sesuatu yang itu benar-benar kita sadari adalah kebaikan, maka cepat untuk kita lakukan itu. Karena itu adalah salah satu kita memanfaatkan anugerah yang Allah berikan kepada kita, yaitu akal. Ya. Jadi bagaimana kita memanfaatkan akal, ya. Bagaimana kita menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala terkait akal yang Allah berikan kepada kita, yaitu adalah memanfaatkannya dengan kegiatan-kegiatan ataupun hal-hal yang baik. Agungnya akal ya. Mengapa akal ini sangat agung? Karena kata Rasulullah SAW, ada 3 keadaan yang kita tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan syariat ya. Itu ketika seorang bayi sampai mereka beranjak dewasa ataupun baligh, seorang yang gila ataupun hilang akal sampai mereka waras kembali ataupun mendapatkan kembali akalnya, seseorang yang tertidur sampai mereka bangun kembali ya. 3 keadaan ini adalah keadaan yang menunjukkan manusia pada saat itu sedang tidak memiliki akal. Ketika manusia sedang tidur, maka mereka tidak memakai akal mereka untuk tidur ya. Maka dari itu Allah tidak perintahkan mereka untuk melaksanakan syariat Islam.
Karena mereka dalam keadaan tertidur, dalam keadaan yang tidak berfungsi akalnya. Sama halnya ketika bayi, ya, Allah tidak perintahkan mereka untuk melaksanakan sebuah syariat, ya. Karena lucu juga sebenarnya ketika uh, seorang bayi yang masih sulit berjalan, beraktivitas, ya, yang notabene-nya kemampuan aktivitasnya masih kurang, itu diwajibkan untuk menjalankan syariat. Maka dari itu Allah tidak perintahkan mereka untuk menjalankan syariat, ya. Karena mereka belum belum maksimal untuk memanfaatkan akalnya, ya, dan mereka belum dalam keadaan baligh ataupun dewasa, ya. Dan ketika seseorang yang gila ataupun hilang akalnya, maka Allah tidak mewajibkan mereka, Allah tidak perintahkan mereka untuk melaksanakan kewajiban dalam syariat Islam, ya. Namun ada keadaan-keadaan yang seseorang itu tidak diwajibkan untuk menjalankan syariat, namun sifatnya hanya sementara. Seperti contohnya ketika seseorang yang meminum khamar ataupun alkohol, ya. Ketika mereka minum khamar dan alkohol, efek dari khamar dan alkohol itu adalah hilangnya akal, ya. Akal mereka tidak stabil dan mereka akan tidak bisa memaksimalkan untuk menggunakan akal mereka. Dari situ, ketika mereka dalam keadaan mabuk ataupun terkontaminasi akalnya oleh alkohol tersebut, Allah tidak perintahkan mereka, Allah tidak wajibkan mereka untuk melakukan sebuah ibadah ataupun menjalankan syariat Islam, ya. Barulah ketika nanti setelah melewati hari-hari yang dimana mereka dilarang untuk melaksanakan ibadah, yaitu 40 hari, barulah setelahnya mereka akan diwajibkan kembali untuk menjalankan syariat Islam, ya. Karena mereka hanya hilang akal yang sifatnya sementara saja, ya. Setelahnya mereka memiliki akal kembali. Jadi ketika mereka mendapatkan akalnya kembali, pada saat itulah Allah perintahkan kembali untuk mereka menjalankan syariat Islam. Mungkin itu untuk agungnya akal. Kemudian pentingnya pendidikan Islami. Mengapa pendidikan Islami itu sangat penting untuk kita, terkhususnya seorang muslim ataupun muslimat? Karena di dalam pendidikan Islami, dalam sebuah pendidikan, pendidikan bukan hanya sekedar kita menuntut ilmu. Pendidikan bukan hanya sekedar kita menambah, memperkaya ilmu kita. Namun dalam Islam, pendidikan adalah bagaimana kita bisa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maupun mau sedikit ataupun banyak ilmu yang kita dapatkan dalam sebuah pendidikan,
itu sedang dilakukan dalam hal yang buruk. Hasil dari pola pikir akal manusia tersebut. Dalam Islam, kenapa kita harus mengatur akal kita dan melatih akal kita selalu dalam keadaan yang baik dan selalu condong untuk melakukan hal-hal yang baik. Suatu perlakuan itu adalah hasil dari pola pikir ataupun akal dari manusia. Ketika kita memikirkan sesuatu, hal baik ataupun buruk, itu tidak bisa dinilai baik atau buruk karena belum dilakukan. Namun ketika mereka sudah melakukannya terhadap apa yang mereka pikirkan sebelumnya, ternyata yang mereka pikirkan adalah sebuah kebaikan. Lalu mereka melakukannya, maka mereka bisa dinilai sebagai hal yang baik. Namun ketika hanya sebuah pikiran tanpa ada aksi setelahnya, maka manusia tersebut tidak bisa dibilang baik ataupun jahat karena belum melakukan apapun. Mereka hanya memikirkan. Allah selalu dalam Islam, indahnya Islam itu adalah ketika seseorang muslim memikirkan suatu hal yang baik, maka Allah sudah mencatatnya sebagai hal yang baik. Dan ketika dia melaksanakan pikiran baik itu dalam kegiatan, maka dia mendapatkan pahala. 2 pahala. 1 pahala untuk pikiran yang baik, 1 pahala lagi untuk pikiran yang baik yang sedang diterapkan. Namun berbeda dengan keburukan. Ketika kita memikirkan keburukan, Allah tidak catat itu sebagai keburukan. Namun ketika kita melakukan keburukannya terhadap apa yang kita pikirkan, kita realisasikan dalam kehidupan, maka barulah Allah akan catat itu sebagai keburukan. Bukan Allah tidak adil. Namun Allah tahu bahwasannya manusia pikirannya condong terhadap keburukan. Jika Allah tetapkan ketika manusia berpikir sebuah hal yang buruk, maka itu akan dicatat keburukan, maka hancurlah manusia. Karena seluruh pikiran itu hampir setiap harinya adalah keburukan, kecuali Nabi kita, Nabi Muhammad SAW.